saya mau tirakat di pohon itu, di pohon jaranan itu tuh. Waktu belum ada jalan, saya tidur di situ setiap malam, dikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anton. Pada video kali ini kita akan mendengarkan kisah dari narasumber yang bernama Bapak Kenjon, yang mana beliau pernah berjumpa dengan Dewi Lanjar dan beliau pernah dikasih harta oleh Dewi Lanjar. Nah, kebetulan teman-teman di situ Bapak Kenjon sudah duduk ya di gubuknya. Jadi kita akan mendengarkan kisah beliau ini secara langsung. Bagaimana beliau bisa berjumpa dengan Dewi Lanjar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pengen takon apa? ya Bapak Kenjon, ini kami berencana ingin mendengarkan kisah dari Bapak Kenjon, yang mana Bapak Kenjon ini pernah jumpa dengan Dewi Lanjar. Ya, Kemudian kami juga ingin mengetahui apakah ketika diberi harta oleh Dewi Lanjar itu merupakan tumbal atau bukan. nggak ada. Bilangnya dianya ngasih uang aja gitu. Jadi kita langsung saja mendengarkan kisah dari beliau secara detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Tarli Kenjon. Kedudukan di Pasir Jaya, Cilempung, kampung desa Pasir Jaya. Ada kepentingan mau cerita misteri-misteri pengalaman kula. Tahun 2001 menjelang saya prihatin, jatuh bangun usaha, habis modal. Bagi saya itu ya artinya tuh ngeluh, sedih. Gimana caranya orang nggak punya modal tapi ingin bangkit menjalani usaha itu apa? Terus selama itu saya ada kejanggalan prihatin itu, punya tekad hati bulat ingin tahu. Namanya itu Siti Petona Dewi Lanjar, ini judulnya. Saya usaha jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Persoalan juga itu, wah, bertumpuk-tumpuk itu, bakalnya itu nggak selesai. Tapi saya tuh tekadnya mau bangkit, mau muncul lagi. Dapat usaha itu apa? Saya itu bengong. Setiap malam tidur di sawah, lihat ini pandangan ini garapan saya di sini. Saya jatuh susah payah itu 81 nyampe 2001. Ya lama sih, pusing. 20 tahun. Iya, 20 tahun memikirkan apa saya. Ya memang orang bengongnya tuh nggak punya modal, untuk makan sehari-hari masih susah. Tekad saya itu puasa, ingin tahu alam gaib, tempatnya di mana,
itu nama Siti Petona tuh nama gelarnya Dewi Lanjar. Orang tuanya itu Nini Rendasi, kata orang dulu, Nini Rendasi gitu. Saya tekad itu, pusing gimana. Saya juga sama keluarga itu bilang, nitip, saya mau tirakat di pohon itu, di pohon jaranan itu tuh. Waktu belum ada jalan, saya tidur di situ setiap malam, dikir. 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, 5 malam, 7 malam dianya ada aba-aba. Tapi belum kelihatan sih. Apa seperti apa tuh? Seperti bayang-bayangan itu. Tapi nggak jelas. Tapi udah mendekati saya. Dianya datang. Saya tekad. Mau apa kamu ngedatangin saya? Mau ngasih uang? Boleh. Boleh saya tuh. Dari. Saya juga terus 7 hari, 8 hari nggak datang, 9 hari nggak datang, 10 hari nggak datang, sampai amun nggak kecapean, saya nggak dikasih uang, dianya nggak dekatin, saya tekadnya 40 hari. Cita-cita saya. Tiba-tiba 15 hari, 16 hari, 17 hari, tiba-tiba nyampe 19 hari dianya datang. Mohon, itu Dewi Lanjar juga itu. Kok bilang, tiba-tiba dianya bilang, ngobrol sama saya. Ngobrolnya bukan seperti duduk seperti ini sih, enggak sih. Ketiduran enggak. Tapi bayang-bayangan itu dianya datang. Dengar suaranya, tapi dianya dekat sama saya sih. Dianya curhat, mau apa kamu, Arli itu mau apa? Kok saya bilangnya nggak mau apa-apa, minta uang. Orang amun banyak uang mungkin orang segan, dihargai itu. Udah aja, saya mah simple. Dianya mau apa? Nah enggak nih. Bilangnya gitu. Kok saya slow aja, mikir aja. Setiap malam itu datang lagi. Pas saya tuh lihat ini seperti ini sawah, tapi pandangan sekarang itu sawah, tapi pandangan batin itu jalan sampai ke situ. Itu pohon itu nyampe desa Kampung Sinyamuk itu. Itu makhluk-makhluk itu Kayak jalan raya. Jalan raya. Ada mobil. Saya udah. Memang intinya saya tuh ya nggak makan masih kuat itu. Masih kuat. Nggak dikasih uang saya 40 hari. Cita-cita saya, apa sih orang nggak punya? Hina orang nggak punya tuh. Pandangan orang. Tapi amun banyak uang itu kan mungkin orang memandang. Orangnya jatuh dulunya, kok sekarang banyak uangnya. Bangkit usahanya.
Mungkin kan orang bengong. Ya, tapi saya tuh ya nggak bilang-bilang sama rekan juga, enggak sih. Itu rahasia saya. Diam aja urusan saya itu mah. Punya uang, nggak punya uang. Masa saya bilang-bilang sama orang? Kayak orang stres saja itu. Ya, diam aja. Tiba-tiba udah nyampe 19 hari, dianya memang ada pesan. Ada pesan, mulut dia melontarkan baca kata-kata itu, bilangnya mau ngasih uang. Saya awalnya itu kan tahun 2001 menjalani dikir setiap malam. Setiap malam dikir, ada kejanggalan, ada kesusahan itu, bilang Bismillahirrohmanirrohim, sedulur papat kelima pancer, biang batin bapak batin dulur batin kakang kawah adi hari-hari, kamu muntang diri sendiri. Waktu itu lahir di alam dunia juga itu kamu ada penyuruhnya. Tiba-tiba saya dikasih modal tahun 2006, dikasih modal, tapi bukan yang dia yang ngasih, tahu tah, tapi saya tuh orang nitip duit tapi nggak diambil-ambil. Apa ini pelentaranya Dewi Lanjar, dilihatnya wajahnya apa teman saya, saudara saya, tapi enggak pusing-pusing. Saya memang udah berapa apa lihat berupa uang. Siapa bilang orang nolak dikasih uang? Yang dicari-cari itu hidup di dunia itu ya cari uang lah, senang, sehat, bahagia itu uang sih. Megang uang juga kemana juga nggak pusing. Mau beli apa sih? Pakai ngontrak sawah itu. Jebret. Waktu itu dikasih itu punya kontrakan di situ 1 hektar. Ini mau belum, ini mah masih berupa empang ini di situ. Dekat gedong hijau itu, hijau 1 hektar waktu itu. Lama saya itu tahun 2009 datang lagi kiriman itu. Bukan malam kok, ngirim juga tuh, ngasih tuh bukan malam. Itu wajahnya lihat, orang kenal, kan bilangnya dianya titip uang. Titip uang, John. Saya juga ya, kok sama rekan sama batur kok, masa nggak mau, jangan, saya terima aja. Itu kantongnya juga kreseknya hitam sih. Tiba-tiba dianya pulang. Ya tahu pulangnya kemana, saya juga tuh nggak nyiriin dah, karena ya kerabat antara rekan dekat kok. Kata saya tuh, oh masa ini orang kok uang apa ini nitip-nitip sama saya. Tapi tekad saya tuh, ini apa rezeki saya gitu. Asal setiap minggu saya hitung. Ya takut saya tuh amun hilang saya nempuin, gantiin. Makan enggak, titipin uang saya kowok. Ya juga ya memang lama-lama 1 bulan itu dianya ditanya mungkir kok.
Orang yang nitip tuh ditanya apa ya? Iya, orangnya nitip itu ditanya, Ji, Haji tuh nitip uang. Nitip uang, uang di mana? Tapi saya tuh, wah, dianya udah ngelak mungkir itu, bilangnya kata-kata itu, nggak merasa, ya udah aja lah. Memang uang ada di saya, disimpan aja udah. Tapi berpikir saya tuh lama-lama, uang mau diapain ini? Nilainya uang itu tahun 2009 itu 20 juta. Seratusan itu 10 juta, 50-an 10 juta. Wah, uangnya itu masih baru lagi. Terus berpikir saya, wah ini saya dapat modal. Ada yang ngasih modal kok. Saya tuh bilang sama istri saya itu, ini istri gimana, saya tuh ada yang ngasih uang itu uang. Kata saya itu nanya sama orang normal itu pakai sedekah dulu. Kasihan itu anak yatim. Dibagiin. Saya habis 1,5 juta, yang nilai itu yang 20 juta itu habis 1,5 juta. Dikasih itu yang yatim, yang jompo itu. Nah setelah itu tiba-tiba itu ya berpikir saya juga, memang udah bangkit saya, mulai ya usaha, kepercayaan orang, bandar-bandar juga itu profesinya saya tuh nyalo sih, nyalo gabah itu di petani. Ngan itu Kenjon itu penutupnya. Itu petani itu mau dijual siapa, itu nggak tahu, penting saya tanya uangnya siapa yang bertanggung jawab, ya saya. Itu setiap panen, musim panen padi itu ya memang saya juga tuh nggak punya modal, tapi kepercayaan orang itu tiba-tiba itu Dewi Lanjar itu memang udah ngasih uang 2 kali. Pertama itu 6 juta, keduanya 20 juta, saya dikasih modal. Itu jelas itu Dewi Lanjar itu. Saya tapi berupa orang yang ditipin. Iya sih, yang itu yang ngasih mah berupa orang. Nyamar mungkin ya. Ya nyamar sih. Tapi itu orang ditanya, bilangnya saya nggak merasa nitip uang segitu banyak ya. Dianya bengong. Tapi saya itu nggak banyak komentar, tapi udah aja, ini mah rezeki saya apa. Terus lama-lama itu ya memang udah bisa ngontrak itu 2 hektar. Tiba-tiba itu bermunculan itu Ibu Mintarsi itu bilangnya suruh menjaga lahan itu, perbatasan itu punya dianya. Ini Pak Kenjon, saya mau bilang sama Pak Kenjon. Bu, bilang apa? Saya selama dengar kata orang itu, jiwanya Kenjon itu, saya ingin tahu. Yang memegang preman itu, saya tuh jangan gitu Bu. Itu orang, mulut orang tuh jangan digugu. Enggak, saya mah tetap kamu megang. Lahan saya seluas itu 50 sama empang 58 hektar. Lokasi Tanjung Baru, Sukajaya, perbatasan itu Pasir Jaya, Sukajaya sih. Lahan sawah tuh.
lama-lama itu dianya tuh menyuruh sama saya. Ya saya juga ya diterima itu. Penting tekadnya saya tuh orang dipercaya, mungkin ada mandat. Saya dikasih mandat. Mungkin apa ini menjalani usaha itu, kok orang Jakarta, saya di Pasir Jaya. Banyak orang dari Jakarta nyampe Pasir Jaya itu ngelewatin orang berapa ribu orang. Banyak di Jakarta ya. Iya, orang pinter banyak. Tapi cari saya, ya saya tuh mungkin Allah udah mengendahkan saya dicari orang, suruh saya bangkit masalah kepercayaan orang, ya saya terima sih. Iya saya Bu, iya saya. Ini saya Kenjon, Tarli Kenjon ini. Nyampe sekarang saya masih kedudukan itu, megang tuh lahannya. Sampai situ. Seluasnya ini kan bibir pantai itu. Terus dekat jalan itu. Tuh, itu keluarga itu. Berkumpulan di sini. Tapi yang megang saya sih, yang ngurus saya, aturannya gimana itu saya. Petani juga tuh takut sih sama saya tuh. Ya bilangnya, tapi saya tuh enggak segan, enggak apa sih ya. Kata orang tuh jangan bilang saya ngaku sendiri saya jujur, enggak sih. Orang amun bilang orang lain itu jujur ya mungkin yang liatin. Yang penting saya tuh, kata saya tuh, jangan sekali-kali saya usaha jangan merogekan orang. Jangan ngukur modal, orang modal mah nggak ada ujungnya. Dapat punya 1 miliar tuh masih kurang, masih. Dan selama-lama itu saya tekadnya sama Dewi Lanjar itu dikasih uang, saya golang. Pakai ngontrak, bertambah. Saya punya mobil, beli mobil, ada yang ngasih. Waktu itu Kol Buntung itu, SS. Kok saya nggak megang uang tapi ada yang nawarin, kamu ingin mobil? Ingin mobil ya ingin. Oh saya nggak bisa nyupir acan itu. Dikasih mobil, nanti yang makainya siapa? Nah, nanti nabrakin ini pohon. Tapi dianya udah tekad. Waktu itu kan Cilempung paling gawat sih. Racing apapun nggak mau sih. Tapi itu orang, apakah itu penyuruhnya Dewi Lanjar, saya ambil mobil tuh nggak DP acan itu. Setornya juga saya mah tuh nggak pasti sih. Tapi orang nggak punya uang tapi dianya naro sama saya. Nih mobilnya, nih kuncinya. Ini gimana saya tuh pembayaran? Ya kamu mau udah aja, jangan pusing-pusing kok. Ya punya utang kok nggak pusing. Cadangannya apa setiap panen petani itu. Iya sih. Saya juga garap lahan ini sih, sawah. Ya mungkin lama-lama itu dikabul sama Allah. Ada doanya si Dewi Lanjar, saya dikasih tunjuk jalan itu, bangkit, punya mobil, udah. Lama-lama itu ya memang ya ngerasa nikmati saya juga. Orang jatuh terus 2001 bangkit terus punya modal juga itu. Waktu itu nggak besar nggak apa, cuman 35.000 saya jualan kredok. Tapi itu selama itu ngolang itu uang itu bertambah. Ya tahu kata orang tuh itu uang apa, itu uang bibit. Ya tahu itu, mas saya mah berupanya uang, udah aja uang. Saya profesinya itu saya tani, ya tani.
Tapi orang kok pada bengong. Saya mah memang kebagiannya bibir pantai. Tapi kata orang tuh bilangnya, kok bisaan Kenjon orang pada nyawa tanam padi itu jelek, kamu mah bagus terus. Ya itu kan rezeki saya ya, mungkin ya kebangkitan nggak kerasa. Tapi saya tuh nggak segan-segan sih, yakin memang ya juga tuh pengalaman saya itu. Berarti 2 kali Pak ya, 2 kali 26 juta dikasih duit sama Dewi Lanjar. Terus habis itu dikasih kepercayaan sama orang Jakarta yang punya sawah nih yang luasnya 58 hektar. Iya, 58 hektar. Terus habis itu ada orang yang nawarin mobil. iya, Jalan rezekinya Pak. iya memang Setelah selesai tirakat iya 19 itu hari ya. 19 hari itu selesai tirakat itu saya nggak makan, nggak minum, nggak merokok. Saya itu waktu mulainya itu apa, makan kentang itu namun besar makan kentangnya tuh mun sada kenyang itu mah lah. Kecil. Iya ya, tapi ya teganya itu saya ingin tahu lah gimana orang susah. Tapi itu karena bilang orang susah ya mikirin kok nggak punya modal, usaha seperti apa. Bangkitnya orang kan kudu punya modal. Modal nggak punya ya, tapi yang nguliknya itu memang saya waktu itu buhun-buhun saya itu, kurun saya, kakek saya itu bilangnya gitu, cari itu. Tapi itu tekannya saya tuh memang waktu itu orang tua saya tuh, kakek saya tuh nggak bilang Dewi Lanjar ini, enggak, ngan dikasih amalan saya dikantongin ya. Tahun 2001 saya berpikir sih, saya susah payah usaha juga jatuh bangun. Nyampe sekarang saya memang tuh nggak dipungkirin, saya nggak di ini, memang saya terima kasih, saya juga terima kasih, yakin saya minta ya, memang udah laksana dapat apa, ingin mobil ya, walaupun saya tuh bayarnya nyicil, berarti saya mampu kan. Ada inginnya tapi aing nggak mampu, mungkin ditarik sama leasing itu mah mampu. Berarti setelah itu tuh langsung kayak dipermudah lah jalannya Pak ya. Pokoknya setimplang malangnya saya tuh usaha itu setiap musim, setiap tahun itu ada kelebihan. Enggak. Yang saya juga itu mah kata orang bilang gini-gini, saya itu biarin orang. Jadi benar Pak ya kalau Dewi Lanjar tuh memberi harta tanpa tumbal tuh bener ada ya? Ada itu. Enggak dia hanya bilang ini uang, ini mau tumbal saya laki-laki apa cewek, anak kamu. Enggak sih, ini ngasih uang aja, enggak ada bilang apa-apa sih. Itu Dewi Lanjar itu yang punya harta karun, itu Dewi Lanjar. Tapi amun puasanya kuat, puasanya kuat tuh inginnya ngin apa. Iya sih, kata orang kan ingin kaya, ingin banyak uang, perutnya amun nggak nyarap uduk itu udah gelapakan. Itu ya bangga sih, mungkin asal usulnya ada sih. Berarti mana Pak
ceritanya Pak Kenjon bertemu Delanjar lanjut apa sampai di situ dulu? Sekarang saya udah gampang, ada waktu lagi bersambung. Ini cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu dia kisah dari Bapak Kenjon, yang mana Bapak Kenjon ini hidup susah payah dari tahun 81 hingga 2001. Kemudian orang tua Bapak Kenjon memberitahu bahwasanya kalau ingin kaya, akan tetapi syaratnya harus tirakat atau harus puasa mengosongkan perut. Kemudian akhirnya Bapak Kenjon dengan tekad yang kuat tahun 2001 ini melakukan tirakat, tidak makan, tidak minum selama 40 hari niat beliau. Akan tetapi ketika 19 hari beliau melakukan tirakat, akhirnya beliau berjumpa dengan Dewi Lanjar. Kemudian Dewi Lanjar bilang, "Kamu mau apa?" Nah, Bapak Kenjon ini langsung bilang, "Ya saya intinya minta uang." Kemudian Bapak Kenjon bertanya, "Kalau saya minta uang, apa mintamu?" Nah, Dewi Lanjar tidak minta apa-apa. Kemudian setelah 19 hari itu, tiap hari beliau ini selalu dijumpai oleh Dewi Lanjar, bercakap-cakap seperti biasa, tetapi belum memberi harta kepada beliau. Kemudian pada tahun 2006, sambil Bapak Kenjon ini selalu berzikir tiap malam dari jam 1 sampai jam 3, beliau ini pada tahun 2006 ini ada seseorang yang beliau kenal menitipkan uang kepada beliau sebesar 6 juta. Nah, ketika sudah 1 bulan uang itu masih di Bapak Kenjon ini mendatangi orang yang menitipkan uang kepadanya. Ketika berjumpa, Bapak Kenjon bertanya, "Kamu nitip uang kok nggak diambil-ambil uangnya?" Orang yang dititipin itu bilang, "Lah, kapan saya nitip uang?" Nah, dalam hati Bapak Kenjon ini bertanya, berarti ini uang siapa? Oh, mungkin ini uang dari Dewi Lanjar yang menyamar menjadi orang yang menyerupai seseorang. Nah, seperti itu. Dan seseorang ini yang Bapak Kenjon kenal. Nah, ini berarti rezeki dari Dewi Lanjar. Kemudian pada tahun 2006 tadi, terus kemudian pada tahun 2009, beliau dititipi uang kembali oleh orang yang dikenal lagi, tapi beda orang. Ini sebesar 20 juta, 100 ribuan, 10 juta, dan 50 ribuan, 10 juta. Nah, ketika sudah 1 bulan beliau dititipi, beliau mendatangi orang tersebut. "Kok kamu titip uang gak diambil-ambil uangnya?" Orang yang menitipi itu bilang, "Ya kapan saya nitip uang? Saya gak pernah nitip uang." Nah, dalam hati Bapak Kenjon, wah, berarti ini uang dari Dewi Lanjar. Akhirnya Bapak Kenjon mendapatkan uang 26 juta dan dijadikan modal untuk ngontrak sawah. Sehingga beliau ini dari tahun ke tahun sampai sekarang ini beliau perekonomiannya meningkat. Setelah kejadian itu, beliau ini didatangi oleh orang Jakarta yang mempunyai begitu luasnya sawah nih. Luasnya sawah kurang lebih 58 hektar. Beliau didatangi oleh orang tersebut yang bernama Bu Mintarsi. Ini bilang ke Bapak Kenjon, "Bapak Kenjon, kamu mau nggak mengelola semua sawah milik saya?" Nah, karena Bapak Kenjon ini memang perekonomiannya ingin meningkat, akhirnya diterima. Nah, setelah kejadian dititipi sawah dengan luas 58 hektar, kemudian ada lagi orang dari Kerawang ini ngasih mobil. Waktu itu mobilnya mobil kol buntung. Kol buntung tuh atau mobil pick up ya. Nah, itu akhirnya Bapak Kenjon nih heran.
Lah, saya nggak punya duit, kan kata Bapak Kenjon. Kenapa ngasih saya mobil? Udah, ambil aja katanya. Oh, seperti itu. Jadi benar-benar setelah melakukan tirakat, setelah mengosongkan perut selama 19 hari tanpa makan, tanpa minum, itu benar-benar Allah mengijabah doa Bapak Kenjon. Dan kemudian beliau dijumpai dengan Dewi Lanjar. Walaupun Dewi Lanjar tidak memberi harta secara langsung dari beliau, tetapi mungkin melalui orang-orang tersebut yang ngasih 6 juta, 20 juta, kemudian disuruh mengelola sawah yang begitu luasnya, dan diberi 2 mobil berupa mobil kolbuntung atau mobil pick up. Itu tadi ringkasan dari kisah Bapak Kenjon, yang mana Bapak Kenjon ini bertemu Dewi Lanjar dengan cara tirakat. Oke teman-teman, itu ringkasan dari kisah yang Bapak Kenjon sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan manfaatnya, bahwasanya kita hidup ini senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.